Gajian. Ayo, gajian. Mir. Busuk belakang kamu. Namamu? Nama saya Agung, manajer Cici. Wah, Agung ya. Namamu bener-bener 60 juta. 60 juta? Iya. Manajer Cici, saya kan dengar Anda sering pusing ya. Ini ada 50 juta, pakai beli makan makanan enak ya. Saya 10 juta ya cukup kok. Ya, oke? Ya, bener-bener pintar kamu. Next. Minggir! Permisi, manajer Cici. Saya Bima. Bima ya? Iya, Kok kamu mirip sama Agung ya? Apa kalian saudara? dia itu kakak saya. Wah, wajah kamu lebih bulat ya. Ini gaji kamu bulan ini 60 juta. Oh iya, manajer Cici. Manajer Cici itu kelihatannya cantik banget ya. Ini ada sedikit buat beli kosmetik biar tambah cantik. Pinter. Next. Nah, minggir. Manajer Cici, Nama? saya Saldi. Kenapa wajahmu mirip dengan yang dua tadi ya? Yang tadi itu kakak saya manajer Cici. Oh, tapi kenapa nggak ada yang ganteng? Yaudah deh, ini gaji kamu 60 juta ya. Makasih manajer Cici. Tapi ini terlalu kebanyakan buat saya. Saya 500.000 aja cukup. Kalian bertiga memang benar-benar pintar. Oke, next. Minggir. Manajer Cici. Revit. Nih, gaji kamu bulan ini 60 juta. Terima kasih manajer Cici. Manajer Cici, cuaca di luar sangat panas. Saya nggak sempat. Nanti manajer Cici belanja aja sendiri ya. Ini hari apa ya? Kenapa semuanya begitu pintar? Kalau gitu saya permisi dulu manajer Cici. Oke, next. Minggir. Permisi manajer Cici. Wah, Mike, kamu paling ganteng. Nih, gaji kamu bulan ini 60 juta. Wah, 60 juta. Manajer Cici, saya sepertinya perlu 200.000 aja. Saya cukup beli air aja. Untuk uang ini, manajer Cici atur aja sendiri. Wah, kamu memang pinter. Oh iya, jangan lupa ya. Nanti malam aku akan nunggu kamu di kamar 304. Siap manajer Cici, saya pasti akan datang. Next. Minggir. Halo manajer Cici, nama saya Feli. Felicia ya. Wah, kamu tinggi juga. Cocok jadi resepsionis. Tapi parfum kamu terlalu menyengat. Besok kamu harus kurangin sedikit ya. Baik manajer Cici. Kebetulan manajermu ini alergi dengan bau parfum. Oh ya, ini gaji kamu bulan ini 60 juta. Wah, kalau begitu manajer Cici lihat sendiri kan saya nggak kekurangan uang. Ini adalah bukti bakti saya kepada manajer Cici. Pinter. Oke, pergilah. Next. Permisi manajer Cici, nama saya Sandra. Sandra ya. Wah, gaji kamu bulan ini paling banyak 100 juta. Wah, 100 juta? Iya, ambillah. Terima kasih manajer Cici. Ya, ada apa ya? Matamu buta ya? Kenapa manajer Cici? Kamu nggak lihat apa yang sudah teman-temanmu tadi itu lakukan? Hah? Cici, mereka kan memang punya uang. Kalau saya butuh banget uang ini. Saya butuh uang ini untuk keperluan mendesak. Nenek saya nunggu uang ini untuk biaya operasi. Wah, nenek kamu menunggu uang ini untuk biaya operasi. Aku menunggu uang ini untuk minum kopi. Sini. Jangan manajer Cici. Sini kasih. Aku akan menghitung ulang gaji kamu. Ini salah. Manajer Cici. Wah, lihat ini ya. Setiap hari kamu datang paling awal dan pulang paling terakhir, buang-buang listrik perusahaan. Potong. Langsung aku potong 99 juta. Gajimu sisa 1 juta. Oh ya, dan lagi, kamu ke toilet orang lain itu butuh waktu setengah jam. Sedangkan kamu cuma 1 menit. Jorok. Manajer Cici, ini kan lagi kerja. Ayo dong cepat uangnya. Kamu ini terlalu cerewet ya. Ya udah, gaji kamu nih 300.000. Cepet ambil. Manajer Cici, uang 300 ini nggak cukup. Dan saya udah 6 bulan kerja di sini belum digaji.
Kamu mau atau enggak dengan uang 300.000 itu saya tidak peduli. Yaudah, pergi sana. Manajer Cici, saya nggak mau. Saya nggak cukup uang ini untuk apa-apa. Mau nggak mau, kamu pergi aja sana, pergi. Manajer Cici, dan ada bonus proposal uang 2 juta rupiah. Itu juga belum dikasih untuk saya. Bonus proposal? Heh, apa benar kamu ini lulusan terbaik desain tas dari universitas di Singapura? Hah? Iya, emangnya kenapa? Gara-gara kamu menulis proposal itu, Direktur King lihat dan dia langsung marah besar sama aku, hah? Dia memotong gajiku 300 juta. Kamu tahu? Dan apa kamu mau mengganti uangku yang 300 juta itu? Dan masalah ini masih belum aku selesaikan sama kamu. Kalau hari ini kamu masih ngotot dengan gajimu, uangku yang 300 juta harus kamu yang ganti rugi. Manajer Cici, saya mana ada uang? Uang saya aja Manajer Cici potong. Aku nggak mau tahu ya. Uang kamu kalau nggak cukup, semua barang-barangmu bisa kamu gade. Sana, pergi. Kalau Manajer Cici kayak gini, saya akan laporin bos. Hei, bos itu lagi liburan ke Thailand. Dia udah datang. Uang. Kaya, aku kaya. Direktur King, Ada apa Sandra? Direktur King, saya mohon tolong bantu saya. Bantu apa? Manajer Cici motong gaji saya puluhan juta. Dari awal saya kerja sampai setengah tahun dia nggak bayar gaji saya. Dan saat gajian dia malah potong semua gaji saya. Nenek saya nunggu uang ini untuk biaya operasi Direktur King. Kamu bilang manajer Cici potong gaji kamu? Iya, Loh, kapan kejadiannya? tadi di ruangan finance waktu bagiin gaji. Bentar ya, aku cek CCTV ya. Ya. Emang benar ada kejadian seperti itu? Iya baru Direktur King. Wah, ternyata benar ya ada kejadian seperti ini di perusahaan saya. Iya, semua orang menjilat sama dia. Karena saya nggak menjilat, makanya gaji saya dipotong. Dan manajer Cici bilang, saya datang terlalu pagi dan jongkok di toilet terlalu sebentar. Oke, kamu tunggu sebentar ya. Aku telepon manajer Cici. Aku bantu kamu untuk beresin masalah ini. Manajer Cici, kamu segera datang ke kantor saya sekarang juga ya. Oke. Iya Direktur King. Dan masih ada satu lagi tentang bonus proposal. Saya udah bikinin manajer Cici beberapa proposal. Dari dulu dia bilang mau kasih saya bonus 2 juta. Tapi sampai sekarang nggak ada bonus itu. Apaan kamu bilang tadi? Sebentar, Sandra. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Emangnya kamu bisa membuat proposal? Dulu saya punya pabrik tas sendiri. Tapi karena berbagai alasan, pabrik itu harus tutup. Jadi saya melamar kerja di sini sebagai tukang bersih-bersih. Katanya saya harus belajar dari bawah. Dan manajer Cici tahu, jadi dia sering suruh saya buat bikin proposal. Apa? Kamu bisa bikin proposal? Emangnya kamu pengalaman? Iya, Sebentar. Saya mau tanya ya, proposal mana yang manajer Cici suruh kamu buat itu? Mana? Kamu tunjukkan sama saya. itu yang proposal yang baru, yang produknya laku banget itu. Proposal tas Amora. Iya, itu saya yang bikin. Proposal tas Amora yang laris manis di pasaran itu kamu yang buat? Iya, bonusnya juga nggak dikasih ke saya. Coba kamu lihat nih. Proposal ini apakah kamu yang bikin? Iya, ini benar. Dan ini masih ada revisinya. Ini saya yang ubah. Proposal tas Amora ini kamu yang buat nih? Iya. Sandra, kamu tahu nggak berapa bonus yang saya berikan pada manajer Cici untuk satu proposal tas Amora ini? Tahu nggak? 1,2 miliar. Manajer Cici bilang bonusnya buat saya cuma 2 juta rupiah. Bahkan itu belum sampai di tangan saya. Sampai sekarang belum dikasih. Oke. Sampel tas Amora tipe Luna sudah ada di tangan saya. Kamu bisa buktikan nggak kalau proposal tas Amora ini kamu yang buat? Saya sebagai pimpinan di sini, saya nggak bisa mendengar omongan kamu sepihak aja. Dan kebetulan manajer Cici belum datang ke sini. Kamu bisa jelaskan nggak tas Amora ini dengan detail dan dengan baik? Bisa, Direktur King. Kamu jelaskan. Sandra, presentasi kamu cukup bagus dan sangat detail. Terima
kasih, Bos. Direktur King, Anda mencari saya ya? Saya memang ada urusan memanggil kamu ke sini. Saya mau tanya kamu ya. Sandra, bagian kebersihan di perusahaan kita, kamu kenal nggak? Iya, saya kenal. Gajinya sudah kamu bayar belum? Oh, gajinya ya? Sudah saya potong. Gaji dipotong. Benar? Oke, gaji dia dipotong. Sekarang, kita nggak bahas gaji dipotong dulu ya. Saya mau tanya kamu masalah lain. Boleh nggak? Oke, bilang aja. Saya mau tanya ya, proposal tas Amora ini yang dulu saya minta kamu buat itu, apakah benar proposal ini kamu yang buat? Ah, iya, bener. Ini saya yang bikin. Kalau kamu yang buat, sekarang kamu jelaskan produk ini dengan detail dan point of sales-nya di mana, dan juga ada berapa warna tas Amora tipe Luna ini. Warna ya? Warna kuning dan warna hijau. 2 warna kamu bilang. Oke. Kamu sekarang lihat proposal ini, tas Amora Luna ini ada berapa warna? Aduh, salah ya? Saya salah lihat. Parameter produk sudah jelas ada di sini. Ada 5 warna tas Amora tipe Luna ini. Kamu bilang proposal ini kamu yang buat. Saya tanya kamu yang buat atau dia yang buat? Direktur King, Anda sudah tahu ya? Saya sudah tahu. Kalau saya nggak tahu, masa saya bisa tanya kamu? Direktur King, proposal itu memang dia yang bikin. Memang apa salahnya? Tapi proposal itu harus ditandatangani atas nama saya. Itu untuk menunjukkan bakti dia sama saya. Berhutang budi sama kamu. Kenapa dia harus berhutang budi sama kamu? Dia seorang mahasiswa, lulusan universitas ternama. Kamu jadikan dia di perusahaan ini sebagai tukang bersih-bersih. Kamu menjolimi dia. Bahkan, kamu suruh dia bikin proposal yang bukan job desk-nya dia. Sudah kamu suruh dia buat proposal. Malah bonusnya 1,2 miliar kamu makan sendiri. Kamu janji apa sama Sandra? Kamu mau kasih dia uang bonus 2 juta. Tapi sampai hari ini, bonusnya kamu nggak kasih. Malah gajinya kamu potong. Di perusahaan saya ini, kamu berani melakukan hal yang hina seperti ini. Memakai nama orang lain. Memanfaatkan jabatan kamu. Lalu kamu memakan uang hasil keringat orang. Masalah ini, kalau saya pun tidak mengejar tanggung jawabmu, tetapi direksi di perusahaan ini pasti akan mengejar tanggung jawabmu. Kamu bilang, kamu potong gaji orang. Kamu potong gaji karyawan-karyawan yang bekerja di tempat ini. Saya tanya kamu ya, atas dasar apa? Kamu memotong gaji Sandra. Kamu memotong gaji karyawan di perusahaan ini. Semua karyawan di perusahaan ini kamu potong gajinya. Dan mereka harus membayar upeti pada kamu. Direktur King, itu bukan pungli, tapi mereka sendiri yang berinisiatif untuk memberikan uang itu sama saya. Gaji itu dipotong, itu karena dia sudah buang-buang listrik perusahaan. Dia datang pagi-pagi dan pulang paling terakhir. Coba Anda pikir sendiri, di perusahaan ini listrik itu sangat mahal. Sekali nyala, itu habisin jutaan rupiah. Emangnya uang listrik, uang air di perusahaan ini kamu yang keluar dari uang kamu? Dia datang ke perusahaan ini dari pagi, pulangnya malam. Dia bersihkan semua ruangan di perusahaan ini. Bahkan satu helai rambut pun nggak ada, bersih. Semua dibersihkan sama dia. Kalau apa yang dia lakukan hari ini tetap di mata kamu salah, lalu mereka datang ke perusahaan ini buat apa? Mereka nggak perlu datang lagi bekerja di sini. Yang akhirnya mereka bekerja, semua penghasilan gaji mereka kamu potong. Direktur King, Anda ini apa-apaan sih? Cuman gara-gara orang desa yang busuk, rendahan, dan bau ini, Anda malah besar sama saya. Kalau gajinya saya potong, ya udah, potong aja. Kenapa emangnya? Kamu tutup mulut kamu ya. Kamu bilang dia orang desa. Emangnya kamu bukan orang desa? Saya sendiri juga dari desa. Kalau hari ini nggak ada orang desa, kamu mau makan, mau minum, dari mana? Manajer Cici. Kamu harus ingat ya. Pohon tinggi 1000 kaki. Jangan lupa sama apapun. Biarpun kamu jaya, kamu jangan pernah
jangan lupa sama asal kamu. Tau gak? Kita minum air aja, jangan lupa sama penggali sumur. Sedangkan kamu udah sombong, lupa sama siapa leluhur kamu. Leluhur kamu juga orang desa. Tahu nggak? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Uang komisi yang kamu bawa 1,2 miliar itu, semuanya kembalikan pada saya. Tidak kurang 1 sen pun. Dan gaji Sandra dan gaji semua karyawan-karyawan sini yang sudah kamu potong, paling lambat besok kamu kirimkan detail semua dosa-dosa kamu. Kalau tidak, tunggu tuntutan dari pengacara perusahaan saya. Besok pagi jam 8, kamu sudah harus serahkan semua data korupsi kamu di perusahaan ini. Jelas nggak? Iya, Direktur King. Setelah urusan ini beres, saya sudah tidak mau lihat muka kamu di sini. Kemas-kemasin barang kamu, beres-beresin barang-barang. Dan kamu dipecat. Direktur King, jangan pecat saya, Direktur. Beri saya kesempatan, 1 kesempatan lagi. Tolong, Direktur King. Ya. Kesempatan kamu bilang? Emang sebelumnya saya belum pernah memberikan kamu kesempatan. Kalau saya kasih kamu kesempatan lagi, emangnya kamu bisa? Saya kasih tahu kamu ya, satu hal ya. Selama kamu ikut saya bekerja di perusahaan ini, saya banyak mengajarin kamu ilmu cara bekerja. Tetapi saya lupa mengajarin kamu cara menjadi manusia. Dan kamu harus ingat ya, manusia berbuat, langit melihat, Tuhan melihat. Dan keadilan akan ada selalu di hati manusia. Dan semua orang yang kamu sakitin, suatu hari kamu akan terima akibatnya. Pergi dari sini! Oke, kita lihat aja nanti, Direktur King. Aku doain perusahaanmu akan bangkrut. Heh, awas aja kamu orang desa. Sandra, saya merasa posisi manajer produk ini, kamu adalah orang yang paling cocok. Selamat Sandra, menduduki jabatan ini.